Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ihsan Ardiansyah dari divisi project. Di sini saya akan melanjutkan part 2 tentang bagaimana cara kita menjadi wirausaha, pengertian dan bagaimana kita menjalankannya. Lanjut di part 2 ini ada melanjutkan tentang karakteristik wirausaha, kelebihan dan kekurangan, lalu ada bagaimana cara untuk menjadi seorang wirausaha dan faktor pemicu kegagalan dalam wirausaha. Lanjut ke videonya. Pertama saya akan menjelaskan tentang karakteristik wirausaha. Yang pertama, selalu berpikir positif. Berpikir positif sangat penting jika ingin memulai bisnis, terutama ketika akan membuat keputusan dalam bisnis, karena dengan pikiran yang positif akan membantu untuk menjalani usaha baru dengan lebih nyaman dan kuat menghadapi tekanan yang muncul pada awal usaha. Yang kedua, berani. Keberanian di sini berarti keberanian untuk mengambil keputusan dan menghadapi berbagai risiko. Risiko akan selalu hadir dalam setiap keputusan yang diambil. Selain itu, mereka juga berani bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di perusahaan. Selanjutnya ada pribadi yang visioner. Menjadi wirausahawan berarti mampu selalu memikirkan selangkah lebih maju untuk melihat peluang atau situasi di masa depan. Misalnya mencari peluang untuk membangun bisnis yang lebih sukses di masa depan. Orang yang visioner menjadikan kekurangan dan kesalahan masa lalu sebagai pelajaran dan tidak terlalu banyak mengingat kekurangan dan kegagalan tersebut. Yang keempat, ada selalu percaya diri. Selain selalu berpikir positif, jika ingin berwirausaha juga harus memiliki sikap percaya diri. Yakinlah bahwa bisnis sendiri dapat berhasil. Ini juga dapat mendukung pekerjaan yang sedang berjalan sehingga lebih termotivasi untuk mencapai kesuksesan bisnis yang dimungkinkan dalam dunia bisnis. Keyakinan akan kemampuan diri sendiri tanpa kesombongan dan ketidaktahuan juga termasuk rasa percaya diri dan semangat juang yang tinggi. Yang kelima atau yang terakhir yang kelima ada berorientasi pada hasil. Menjadi pengusaha juga berarti dapat memandu setiap hasil yang dicapainya. Hal ini penting karena dalam dunia bisnis akan selalu ada kendala yang bisa membuat kita menyerah. Ini juga melibatkan keinginan yang kuat untuk mencapai hasil maksimal dari semua upaya yang dilakukan. Yang selanjutnya atau yang keenam, memiliki kreativitas dan inovasi yang luar biasa. Ini penting karena apa jadinya sebuah perusahaan tanpa kreativitas dan keperluan untuk berinovasi. Semakin lama persaingan, semakin tinggi persaingannya jika produk yang Anda atau yang kita jual tidak dapat berinovasi, mengikuti perkembangan atau tidak menghasilkan yang baru, maka besar kemungkinan bisnis akan ditinggalkan oleh konsumen. Jadi kesimpulan dari nomor 6 ini memiliki kreativitas atau inovasi yang luar biasa ini. Jadi kita harus cekatan membaca situasi tentang kondisi bagaimana kita mulai wirausaha seperti itu, bagaimana di sekeliling kita atau apa yang sedang tren di dekat-dekat dalam bisnis ini, apa yang dekat-dekat gitu. Kita harus memikirkan sampai situ, karena jika tidak kita kemungkinan besar bisnis akan ditinggalkan oleh konsumen, tidak ada kemajuan. Yang ketujuh atau yang terakhir nih, memiliki jiwa kepemimpinan. Bagaimana jika mulai bisnis tetapi tidak memiliki pola pikir kepemimpinan? Ketika memutuskan untuk menjadi pengusaha, otomatis menjadi bos atau pemimpin di sini akan membutuhkan keterampilan kepemimpinan, motivasi dan organisasi yang baik, cerdas dalam mendelegasikan tugas yang berbeda kepada orang lain, dan mendorong karyawan untuk memberikan hasil terbaik. Seperti yang terakhir ini, memiliki jiwa kepemimpinan ini penting ya.
atau sebagai memang kita dibutuhkan menjadi seorang pemimpin itu harus cekatan ya, seperti kita harus bisa memahami situasi karyawan atau bagaimana cara kita memimpin karyawan yang kita miliki agar dia tuh terdorong atau termotivasi, bagaimana cara kerja atau cara kita membuat mereka nyaman seperti itu. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan menjadi seorang wirausaha nih. Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan menjadi seorang wirausaha berikut ini, seperti keuntungan menjadi pengusaha, memiliki kebebasan untuk mengatur pekerjaan dengan lebih leluasa termasuk jam kerja dan hari libur, dapat mengasah keterampilan dan meningkatkan kreativitas, mampu melihat potensi diri baik sebagai pemimpin maupun pengusaha tanpa kecuali, pada akhirnya bisa membantu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Selain itu, keuntungan menjadi pengusaha adalah menghasilkan keuntungan yang bisa digunakan sebagai tambahan modal atau bahkan tabungan untuk masa depan. Di antara berbagai kelebihan tersebut, bukanlah seorang wirausahawan merupakan suatu kerugian seperti hal lainnya. Kewirausahaan memiliki kelemahan, kekurangan tersebut dapat muncul kapan saja dan harus siap menghadapinya. Antara lain, berbagai risiko seperti ini nih. Risiko kehilangan semua jenis investasi, cukup riskan, seperti kehilangan semua jenis investasi yang kita punya nih. Yang kedua, ada beban kerja lebih berat meskipun waktu dan kecepatan kerja cenderung fleksibel. Bisa juga pendapat atau penghasilan yang tidak menentu, bisa juga mendorong untuk jadi kekurangan ya, karena pendapatan atau penghasilan yang tidak menentu cukup berisiko. Tapi kembali lagi bagaimana kita cara mengkondisikannya dengan lebih baik. Itulah penting kita membaca-baca atau mengetahui atau baca motivasi dari yang sudah sukses jadi wirausahawan. Ada banyak kompetisi pribadi yang perlu diasah, seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen diri, work-life balance juga penting ya untuk menjadi wirausahawan. Harus yang pertama balik lagi nih, risiko kehilangan semua jenis investasi, beban kerja lebih berat meskipun waktu kecepatan kerja cenderung fleksibel. Dari semua faktor tersebut balik lagi kepada kita gitu, bagaimana kita cara mengatasinya, bagaimana kita mengeneralisirnya, atau bagaimana kita menghadapinya. Makanya itu penting untuk kita selalu waspada setiap situasi, kemungkinan risiko yang terjadi saat kita memulai untuk berwirausaha. Selesai ya, udah 8 menit. Kita lanjut ke part selanjutnya aja ya, tentang bagaimana cara untuk menjadi seorang wirausaha nih. Di sini yang membuat cukup bagus pembahasannya, bagaimana cara untuk menjadi seorang wirausaha, faktor pemicu kegagalan dalam wirausaha, dan ada juga contoh ide usaha untuk memulai wirausaha. Sekian, saya Isran Aliansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.